Nah, kalau kalian mau cookies kalian itu enak, ya dijaga kualitasnya, bahan-bahannya, dan jangan pelit-pelit untuk memberikan telur, untuk memberikan kualitas yang terbaik. Dan pasti harganya juga ya nggak bisa kelas ekonomis ya. Kalau kalian mau yang kelas ekonomis, ya harganya pasti berbeda dengan yang harga 7 ribuan. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya melejit, amin. Jadi kalian ngeklik video ini karena penasaran dengan resep cookies Kota Baru. Sebenarnya resep cookies itu pada dasarnya hampir semuanya sama guys, atau rasa cookies tuh hampir rata-rata sama. Ada cookies jadul, ada cookies lazis, cookies ala Banyumas, cookies Bangka, dan juga termasuk cookies Kota Baru. Jadi yang membedakan itu sebenarnya komposisinya. Sebenarnya cookies itu mereka mempunyai karakteristik dan ciri khas rasanya itu masing-masing di setiap kota. Nah, contoh aja seperti nasi kuning. Nasi kuning ala Manado, nasi kuning Ambon, nasi kuning Jawa, atau bahkan nasi kuning Sunda, itu kan berbeda-beda. Tapi pada intinya itu adalah makanan nasi kuning. Hanya saja karakternya setiap daerah atau setiap kota pasti berbeda-beda. Kayak menunya ada ini, menunya ada itu. Ya, itu contohnya. Sama aja juga kayak cookies. Contoh seperti cookies Bangka punya karakteristik dan rasanya yang berbeda dengan cookies Banyumas ataupun dengan cookies jadul. Sama halnya seperti cookies Kota Baru. Kalau cookies Kota Baru denger-denger itu lebih ke kayak bolu gitu ya. Jadi sebenarnya jujur aku tuh belum pernah ngerasain cookies dari Kota Baru. Soalnya aku mau ngerasain jauh banget dari Papua ke Jogja, jauh banget. Butuh tiket yang berapa JT kalau ke sana. Tapi gak apa-apa, di video kali ini kita akan buat cookies ala Kota Baru. Jadi ini teman-teman bahan-bahannya saya siapkan. Di video kali ini saya mau menggunakan butter Witsman. Ini harganya aku beli 189. Kalau kalian mau beli bahan-bahan yang saya pakai ini, kalian bisa klik langsung di deskripsi ya, udah saya sematkan link belanjanya, di situ semua udah saya sematkan. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa komentar, berarti barangnya lagi habis. Nanti saya akan carikan stok yang masih ada. Oke, di sini bahan-bahan kue cookies Kota Baru ala Leli yang sudah saya siapkan ada 3 telur, 1 kuning telur, 100 gram gula, setengah sendok teh ragi, 1/4 SP, 1/4 baking powder, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanila, setengah sendok teh pasta santan, 150 gram susu kental manis, dan di sini saya menggunakan 2 saset susu bubuk Denko. Kalian bebas ya mau pakai susu sembarang atau merek Denko boleh. 250 gram tepung. Saya menggunakan protein sedang. Di sini saya menggunakan santan instan sebanyak 200 ml. Kalau kalian mau menggunakan dari kelapa peras juga boleh ya. 1 kelapa parut kalian peras sama dengan 200 ml santan instan. Nah, sebenarnya lebih murah itu dari kelapa parut daripada kelapa instan. Perbandingannya ini kalau kelapa instan harganya 20.000. Kalau misalkan kelapa parut, yang 1 kelapa parut di sini harganya 7.000. Jadi sebenarnya lebih ekonomis yang kelapa parut. Dan untuk rasanya kalian bisa komen ya, rasanya enakan yang instan apa yang kelapa parut. Ada 100 gram margarin, saya campur dengan 50 gram butter. Oke, sekarang bahan-bahan yang pertama kita masukkan telur. Ini kuning telurnya tadi saya pecah ya guys, kena cangkangnya tadi. Dan juga gula. Juga ragi. Dan SP. Oke, langsung kita mixer dengan kecepatan tinggi. Dan mengembangnya itu bukan mengembang yang putih berjejak ya, tapi putih yang masih encer. Seperti ini.
Tergantung juga dari besar kecilnya telur yang kalian punya ya, bahkan kadang-kadang bisa sampai 10 menit. Ini sengaja saya menggunakan telur yang banyak dan mixernya juga agak lama karena kita mau buat gaya-gaya bolu gitu. Lanjut kita masukkan baking powder, garam, vanila, pasta santan. Untuk pasta santannya kalian bisa skip ya kalau tidak ada. Susu kental manis. Dua saset susu Denko. Lanjut, ini kita mixer sebentar, asal rata aja. Dan lalu kemudian kita masukkan tepung. Nah, untuk tepungnya kita langsung masukin semua. Dan sebelum kita aduk mixer, kita aduk sebentar supaya tidak mubal. Nah, di tahap ini kita mixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur rata aja. Nah, kalau sudah, kita masukin santan. Lanjut kita mixer kembali. Oke, tahap terakhir kita masukin margarin, mentega, butternya atau mentega ya. Nah, ini kita mixer sebentar aja asal tercampur dengan kecepatan rendah ya. Oke, seperti ini kan yang kalian mau. Jadi di bagian mixernya jangan kelamaan, jadi langsung di-cut-cut aja gitu katanya. Mungkin karena biar nggak bosan kali ya. Tapi kasihan buat teman-teman yang nggak begitu jelas. Kasihan teman-teman yang misalkan pengen nonton sampai benar-benar detail berapa lama mixernya. Ya kasihan sih. Tapi ada yang nggak terima kalau aku syuting mixernya kelamaan. Nggak apa-apa lah ya. Kalian senangnya yang mana sih? Aku turutin. Kita aduk supaya untuk memastikan semua tepung-tepung dan margarin menteganya tercampur rata supaya tidak bantet. Nah, untuk konsistensinya seperti ini ya. Dan di sini kuncinya saya menggunakan ragi yang amat sangat sedikit supaya aman, tidak bau ragi atau tape. Dan di sini saya proofingnya nanti 4 sampai 5 jam. Kalau kalian mau proofingnya 1 jam atau 1,5 jam bisa ditambahin vernifannya ya. Tapi kalau aku pribadi sih aku lebih seneng yang pakai vernifannya sedikit banget. Emang proofingnya lama sih, tapi itu lebih aman. Apalagi untuk para penjual-penjual itu lebih aman. Oke, ini udah jadi. Kita tunggu 4 sampai 5 jam. Oke. Woohoo! A few moments later. Jeng jeng jeng. Akhirnya udah 4 jam. Ini udah mengembang 2 kali lipat ya. Ih, udah gak sabaran hasilnya kayak gimana. Bismillah. Kita aduk menggunakan spatula. Tuh teksturnya halus kalis. Suka banget. Jadi sebelum kita panggang kita harus aduk-aduk ya. Harum. Aku paling seneng banget nih adonan kalau kayak gini. Kalis, harum, nggak ada namanya apek atau bau-bau ragi, bau-bau asam tuh nggak ada ya, meskipun ini
udah 4 jam lewat. Adonan ini bertahan sampai 12 jam di suhu ruang. Ini cocok banget buat yang jualan, yang nggak langsung habis. Sabar ya. Udah. Nah, jadi ini adonan bisa sampai 1 liter. Karena loyangnya sudah saya panaskan, jadi kita langsung tuang ke loyangnya ya. Dan sebelum kita panggang, kita oles dulu dengan margarin. Ini untuk pertama kali saja ya, nanti setelah berikutnya nggak usah diolesin margarin lagi. Ini untuk tutupnya, saya juga olesin dengan margarin, supaya ketika adonannya mengembang sampai ditutupnya, itu tidak lengket. Oke, bismillah. Ini step yang sangat menegangkan. Tuang adonannya tuh katanya sampai meluber. Ini pertama kali saya menggunakan loyang ukuran LKS 8. Jadi yang super jumbo. Oke, langsung ditutup. Ini tadi saya lupa ternyata tutupnya tuh bisa dari slide seperti ini. Tapi tadi saya buka jadinya meluber. Ya Allah, lali guys. Jadi untuk adonan 250 gram ini pas banget untuk isian 16 pukis jumbo. Kita tutup. A few moments later. Oke, ini yang satu kita kasih topping meses. Topping mesesnya kita kasih brutal ya guys. Oke, kalau sudah kita tutup kembali, tunggu lagi sampai matang. A few moments later. Oke, ini kita buka. Bismillah. Lala. Hah? Coplok. Coplok guys, maklum ya, baru pertama kali bikin. Angkat dulu yang satu. Oh, begini yang pertama. Jadi gini, supaya tahu. Pastikan supaya tidak lengket. Oke, kita angkat. Bismillah. Wow. Jujur ini baru pertama kali saya bikin pakai cetakan ini. Tara, jadi pukis Kota Baru ala-ala Leli. Mumpung masih panas, ini kita olesin margarin. Jangan bosan-bosan untuk belajar mengenali pukis yang enak itu kayak gimana versi kalian. Jadi setiap orang tuh seleranya pasti juga beda-beda. Oke, ini waktunya kita cobain. Ya, meskipun nggak tahu ya rasanya tuh sama apa enggak, tapi yang jelas tentunya pasti beda ya, karena aku nggak tahu resepnya kayak gimana. Kita nggak bisa harus menyamakan resep persis dengan orang lain tuh nggak bisa. Karena setiap orang meskipun kita tahu resepnya juga pasti rasanya pun kadang-kadang berbeda-beda. Tangan tuh setiap orang beda-beda ya.
Guys, ini ukurannya besar banget. Jadi untuk ukuran 250 gram, ini bisa jadi 16 pukis dengan ukuran jumbo. Jumbo banget. Jumbo, aku mau nyobain yang langsung makan 2 kali. Kayak gini. Kita cobain. Bismillah. Pukis ini tuh lembut, harum. Aku paling suka nih yang di pinggir-pinggirnya kayak gini, crunchy-crunchy gitu. Matangnya merata sampai di dalam. Seratnya bagus banget, enak banget. Tapi emang bener sih, ini tuh berasa kayak bolu gitu. Bolu versi pukis. Wajib nyobain ini. Jadi kalian tuh harus pinter-pinter, jangan malas-malas untuk mencoba resep-resep di mana yang pas kalian mendapatkan selera yang mantap. Kelihatan seratnya? Ini manisnya menurut aku pas. Kalau misalkan kalian pecinta manis, ini bisa ditambahin gulanya di adonan ya. Tapi menurut aku ini udah nggak usah ditambahin gula dan nanti bisa ditambahin topping-topping aja seperti meses. Meses ini udah manis mesesnya. Dan pukis ini tahan empuknya sampai berhari-hari. Next time kita cobain yang topping apa ya? Ini bener-bener aku baru pertama kali nyobain pakai loyang LKS 8 yang jumbo. Aku biasanya kan teflon yang anti lengket. Nah ini biasanya kalau orang-orang yang nggak paham, biasanya tuh lengket. Tapi ini alhamdulillah nggak lengket. Cuman pertama kali ada adonannya yang terlepas. Karena ditutupnya dia nyangkut guys. Tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa. Itu pengalaman pertama guys. Oke, guys, videonya udah terlalu panjang. Aku yakin pasti kalian bosan juga ya. Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, jualan pukisnya lancar, laris, manis, dan yang buat pukis selalu enak. Amin. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.